Dulu waktu saya pertama kena psikosomatik, saya abaikan obat itu. Dan alhasil bisa sembuh saya, tapi lama. Nah, lama. Tapi kebanyakan Anda inginnya kan segera sembuh. Nah, apa salahnya kalau Anda minum obat, berobat? Sekarang begini, Anda harus bisa memperhitungkan, saya minum obat ada manfaatnya atau enggak, banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya. Kalau Anda memang merasa enggak, ini banyak mudaratnya, ya sudah, saya enggak bisa memaksa Anda. Tetapi kalau Anda mempunyai keyakinan, oh banyak manfaatnya ini, obat ini banyak manfaatnya, ya sudah minum. Ya, saya dulu lama karena itu, ya. Dan saya nggak mau berlama-lama lagi karena saat ini saya dihadapkan dengan tugas yang sangat berat, yaitu menjelang pemilu tahun 2024. Ini sudah mulai pentahapan. Saya nggak mau berlama-lama lagi, harus meditasi yang lama sekali, harus pergi ke tempat yang hening dan sebagainya. Ya, bukannya saya sudah nggak percaya diri lagi dengan meditasi, masih percaya diri, tapi saya bantu obat ternyata cepat. Itu pemulihannya, sensasinya berkurang drastis sekali begitu. Tapi dengan catatan harus mengelola pikiran dan perasaan juga begitu. Nah, itu yang perlu Anda perhitungkan, antara minum obat ini banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya. Begini ya, tetangga saya dari umur 20 tahun sampai sekarang umur 40 tahun minum obat, masih minum obat, yaitu obat apa? Gula, ya, obat diabetes. Nyatanya ya alhamdulillah, tapi dia minum obat itu dibarengi dengan minum air putih yang banyak begitu, dan tiap bulan cek kreatin sama ureum, fungsi ginjal gitu, tiap bulan atau mungkin 3 bulan ya, 3 bulan sekali, saya lupa itu. Nah, terus kakak ipar saya dari umur berapa ya, 28 tahun 28 tahun sampai 48 tahun suntik insulin, bukan obat lagi, suntik insulin. Itu apa? Kimia. Dan alhamdulillah gak apa-apa. Kenapa? Tiap bulan mau mengontrol yaitu kadar kreatin sama ureumnya, fungsi ginjalnya gitu. Minum air putih yang banyak, makan sayur-sayuran, barengi dengan gizi itu. Nah, ini perlu Anda pertimbangkan. Karena apa? Jangan berlama-lama dengan sakit ini. Karena sakit ini itu betul, saya tahu sensasinya bagaimana. Seakan-akan itu hidup enggan mati tak mau begitu, ya. Paham sekali saya. Sudahlah, Anda nggak boleh terpengaruh sama jangan minum obat kimia. Jangan, ini nggak bakal sembuh oleh dokter. Salah itu. Memang dokter nggak menyembuhkan. Dokter itu membantu ngasih obat ini untuk apa? Meringankan beban Anda, meringankan rasa sakit Anda begitu. Ya, itu. Jadi jangan terpengaruh dengan minum obat ini. Ingat, makanan yang Anda makan sehari-hari itu sudah terkontaminasi dengan pestisida. Nyatanya Anda berani makan itu. Apa? Buah apa yang enggak sekarang pestisida itu? Ya, jagung, pupuknya urea sintetis, padi sama sayur-sayuran disemprot oleh pestisida, masih itu bercampur. Nah, itu semoga Anda mengerti dengan itu semua ya. Ayo masuk. Oke. Pak, masuk YouTube loh, Pak. Pak, gimana sih Mas Gandul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat, baik jasmani maupun jiwani, dan yang lebih utama Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung.
Oke, jangan bosan melihat saya, jangan bosan mendengarkan motivasi dari saya, karena saya akan berbicara apa adanya, saya akan jujur sama Anda, dan saya akan ungkapkan sedetail-detailnya cara penyembuhan saya saat saya kambuh. Ya, ini saya nggak mau menulis lagi edisi kambuh, karena ini tahap pemulihan saya. Saya sudah berani bola voli, ya, futsal walaupun sebentar, sudah berani lari-lari kecil, jalan. Nanti ini saya akan lari-lari kecil, jalan, dan nanti akan saya akan main voli. Nah, apa rahasianya Pak? Kok Pak Yono setelah kambuh cepat sekali untuk recovery dan akhirnya pemulihan? Begini, semoga ini bertahan ya, saya bertahan sampai selanjutnya bertahan begini terus. Dari pagi udah 5 hari ini ya, 5 hari ini alhamdulillah saya nggak merasakan apa-apa. Maksud saya nggak merasakan sensasi yang orang sebut 1001 sensasi atau sensasi psikosomatik. Lambung saya alhamdulillah aman, walaupun kadang saya makan ya gimana ya, pokoknya saya makan tapi dengan rasa percaya diri dan yakin, dan tidak berlebihan. Hanya kalau kepengen, saya kepengen makan agak pedas, ya udah agak pedas. Saya ingin makan gorengan, ya gorengan, tapi dengan porsi yang terbatas begitu. Nah begini ya, kalau Anda saat ini susah menjalankan solusi dari motivator, susah rileks, susah untuk bahagia, ya sensasi itu datang hampir tiap detik, tiap menit. Nah ini ya, Anda jangan terpengaruh sama siapa-siapa. Maksud saya jangan terpengaruh dengan misalnya begini, nggak usah berobat ke psikiater, jangan minum obat dan sebagainya. Begini ya, saya kasih tahu pada Anda semua, obat itu adalah sekarang itu menjadi kebutuhan bagi orang yang sakit. Orang yang anti obat, mau nggak mau kalau di rumah sakit pasti dikasih obat, kecuali ada rumah sakit herbal ya, mungkin ada tapi cuma 1-2. Nah, Anda jangan terlena dengan hal itu semua. Begini, memang Anda sakit pikiran, tetapi dampaknya kan ke raga merasakan ya. Anda harus datangi dokter ya. Biar apa? Yang pertama, Anda tidak menebak-nebak sendiri. Anda bisa mendapatkan sugesti dari datang ke dokter, mendapatkan edukasi, akhirnya mendapatkan obat. Begini ya, dulu saya waktu pertama kena psikosomatik, saya sudah berobat kemana-mana. Memang saya nggak mendapatkan hasil dari minum obat itu. Itu kenapa? Karena pikiran saya itu belum bisa apa ya, atau saya belum punya edukasi mengenai psikosomatik, anxiety, asam lambung. Kalau Anda tiap hari tontonan Anda itu kan sekarang mendengarkan motivasi, edukasi, seharusnya Anda sudah memahami bahwa sakit ini itu begini. Nah, ya kan, harusnya kan begitu. Masa Anda tahan sakit itu, sengsara hidup di dunia aja kok Anda tahan sakit itu ya. Ada kalanya memang harus minum obat ya. Saya kambuh tanggal 6 Mei ya, 6 Mei sampai ya pokoknya ya hampir kurang lebih 1 bulan lah. Nah sekarang saya terapi obat ya, karena kambuh ini saya terapi obat, yaitu saya mendatangi dokter spesialis saraf. Saya bilang pada dokter spesialis saraf, dok, apa saya harus ke psikiater ini? Dokter saraf bilang gini, nggak usah, saya akan beri obat, dan obat ini pun yang akan dikasihkan oleh psikiater begitu. Memang beliau itu bukan ahli dalam kejiwaan atau seorang psikiater, tetapi ternyata setelah saya ikuti saran-sarannya ya, harus terapi obat dulu sambil menata pikiran. Karena apa? Selama Anda belum bisa rileks, Anda melakukan meditasi, melakukan olah nafas, melakukan solusi-solusi dari motivator, itu ya akan susah karena Anda belum rileks. Nah, obat ini membantu Anda untuk rileks ya. Nah,
Setelah Anda minum obat itu dan terbantu rileks, ya, sambil Anda mengelola pikiran Anda, lakukan meditasi, relaksasi, dapatkan edukasi mengenai anxiety psikosomatik asam lambung. Nah, Anda pasti begini, Pak, saya sudah minum obat, sudah bertahun-tahun, tapi nggak ada efeknya. Nah, ini ya, memang saya sudah bilang, obat itu di sini membantu. Ya, 20% mungkin membantu. Begitu. Tapi jangan andalkan obat saja. Anda sambil minum obat, ya Anda kelola pikiran dan perasaan Anda, jaga pola makan Anda atau gaya hidup Anda kelola begitu. Perbaiki pola hidup dan perbaiki perilaku Anda. Bukannya di sini saya yang sudah bisa sendiri, enggak, sombong Pak Yono baru sembuh berapa hari aja udah sembuh, enggak ya. Saya hanya berbagi ini, Ada kalanya Anda butuh seorang dokter, butuh seorang psikiater. Nah sekarang mungkin Pak saya nggak punya biaya untuk ke dokter, untuk psikiater, kan ada BPJS ya atau tidak? Pak saya nggak punya BPJS. Ya kalau Anda mohon maaf, sekarang di desa kan didata orang yang mohon maaf ya, dari segi finansial itu nggak cukup, itu kan bisa didata untuk ikut BPJS ya, begitu, didata. Nah itu kan bisa Anda gunakan. Terus ada pertanyaan lagi mungkin, Pak susah cari rujukan, ya Anda harus berobat. Saya tahu itu, saya juga pernah dikecewakan sama Vaskes 1. Anda harus berobat di situ dulu ya, di Vaskes 1 dulu. Ketika dokter Vaskes 1 tidak bisa menangani Anda punya hak untuk meminta rujukan untuk ke Vaskes lanjutan. Gitu. Nah, itu hak Anda. Kalau memang tetap ngeyel, Anda cari keadilan. Gitu. Ya. Begitu. Tapi saya yakin kalau memang dokter Vaskes 1 tidak bisa menangani Anda, saya yakin mau dokter itu memberikan rujukan pada Anda untuk ke Vaskes lanjutan. Itu ya. Jangan ujuk-ujuk langsung minta rujukan. Kan dokter Vaskes 1 nggak tahu Anda sakit apa. Begitu. Ya atau tidak? Nah, itu yang perlu Anda ketahui. Terus begini, dalam Anda meminum obat itu memang harus di jam yang sama. Ternyata begitu ya. Misalkan pagi pukul 8 Anda minum obat, ya nanti paginya lagi pukul 8 itu. Makan Anda jam 6 pagi, makan jam 6 pagi, itu terus. Malam makan jam 6 sore, ya itu terus. Siang makan jam 12, ya itu terus. Jadwalkan makan tepat waktu ya. Minum obatnya tepat waktu. Begitu. Ini juga saya dapatkan dari dokter ya. Itu ya. Jadi jangan Anda tahan sakit ini. Ya memang sensasi ini harus Anda hadapi, tetapi cara menghadapinya ya Anda perlu bantuan. Ya, itu. Ayo, saya nggak mau menyesatkan Anda, nggak mau saya, nggak mau. Ya, ayo cari dokter yang terdekat biar Anda bisa dibantu. Siapa lagi kalau Anda sakit? Siapa yang bisa membantu? Pertama adalah Tuhan. Tentunya Tuhan itu ya menyembuhkan Anda melalui perantara. Bisa dari dokter, obat, herbal, dan sebagainya. Itu ya. Yang penting Anda jangan andalkan obat saja. Minum obat, kelola pikiran dan perasaan Anda, jaga pola hidup Anda, gaya hidup Anda, perilaku Anda. Isi pikiran Anda dengan hal-hal yang positif. Begitu. Walaupun ini susah, Anda coba. Anda harus memaksa untuk berpikir positif. Anda harus bisa untuk rileks. Lah, rileks ini ada kalanya dibantu sama obat. Karena kunci ini semua kita itu harus rileks dulu. Bisa tenang, rileks. Baru kita bisa melakukan meditasi dengan sempurna, olah nafas dengan sempurna, mengelola pikiran dengan sempurna. Begitu. Ya, itu. Jadi obat itu membantu ya, memang membantu. Itu ya. Itu saja ya. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.